Nah, tapi ini si penulis skenario ini membuat cerita itu dibuka itu kan, didatangin si Linda, kemudian dibuka mulutnya Linda. Kalau pesan yang yang ingin disampaikan, wahai Linda, bukalah suara. Itu yang gue dapat. Gitu. Jadi si pembuat film ini sebenarnya gue rasa udah tahu. Karena menurut gue ini masuk akal seperti ini, gitu ya. Dimana dua rasa berkecamuk ini sampai dia stres dong pastinya, merasa bersalah dan merasa terintimidasi. Gitu. Nah, dengan teknik pura-pura kesurupan itulah solusinya. Nah, ini habit mereka. Biasanya anak-anak itu kan mereka sedang mencari validasi umur-umur segitu. Nah, dibuat dibuat video gitu. Dan gue yakin ada videonya. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah, dari situlah penyesalan dan rasa bersalah yang tinggi itu berkecamuk di Linda. Ketika Linda pertama baca surat itu, ditambah lagi dia ngelihat kemungkinan foto dan video itu. Intinya ya dari semua ini gitu ya. Contoh, ini Peggy betul atau bukan sih, gitu kan? Itu kan yang tahu Linda. Jadi kuncinya ini semua di Linda. Nah, Linda ini kemana? Iya kan? Nah, jadi untuk kasus ini, menurut hemat Ki Badar, ya, cepat atau lambat, ya, kasus ini selesai, itu tinggal mau atau tidak, berani atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi nih bersama gue Nardi di podcast Sisi Lain. Dan pada malam kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang sempat membikin VT soal kasusnya Vina dan Eki nih. Dan narasumber gue ini akan menceritakan tentang hasil investigasinya dia ketika mengusut kasus almarhum Vina dan Eki nih. Oke, langsung aja kita sapa narasumber kita yang ada di samping gue ini. Selamat malam, Ki Badar Reksa. Malam. Apa kabar, Ki? Alhamdulillah sehat. Nah, Ki, beredar kasus Vina kembali mencuat nih. Iya, rame lagi ya sekarang. Iya, rame lagi. Dan gua kemarin sempat ngeliat VT lu di salah satu akun TikTok. Dan itu rame, Ki. Iya, gue juga nggak nyangka itu, gue iseng gitu ya, karena memang gue pengen coba deh gue ungkapin gitu ya unek-unek gue gitu ya, hasil investigasi gue gitu ya, menurut pandangan gue ya gitu ya. Ternyata komentarnya juga banyak yang positif semua malahan gitu. Oke, di sini gue mau disclaimer sedikit nih bahwa yang nanti bakal diceritakan oleh Ki Badar ini adalah hasil investigasinya ia dan menurut pandangannya Ki Badar. Jadi nanti kita balikin lagi nih ke netizen. Bagaimana menurut teman-teman semua yang ada di rumah nih. Oke. Mungkin nggak usah berlama-lama lagi nih, Ki. Buat penonton di rumah juga penasaran nih hasil investigasi dari lu sendiri. Siap. Sudah siap, Ki? Silahkan, Ki. Ya, awal mulanya kasus ini kan rame pada saat film ini akan tayang gitu ya. Nah, kemudian rame pas setelah tayang, orang banyak yang nonton, bahkan ada banyak yang katanya kesurupan ya, sampai kesurupan pas nonton gitu. Terus kemudian juga pada saat keluarganya Vina mulai muncul tuh ya setelah film itu. Nah, ini menarik perhatian gua nih gitu. Nah, menarik perhatian gua, ditambah lagi banyak podcast yang mana ketika gua lihat gitu ya dan gua tonton di infotainment gitu ya, banyak yang jadi berasumsinya liar nih. Jadi secara nalar dan akal logika nggak masuk gitu. Nah, contohnya di mana gitu ya, ada beberapa podcast gitu, dia mengundang mungkin dia entah IndiHome, entah Indigo atau apalah gitu ya. Dia mulai kayak seperti menerawang atau gimana, dan itu malah ngawur jadinya. Itulah akhirnya gue mulai tertarik nih untuk menginvestigasi. Nah, inilah menurut pandangan gue, yang mana ini pandangan belum ada dan belum gue lihat orang lain sama gue. Nah, makanya terima kasih juga gitu ya, gue udah diundang di sini. Mungkin apa pandangan gue itu bisa gue sampaikan. Dan ini disclaimer ya, kembali lagi ini adalah pandangan gue sendiri, bagaimana nanti tinggal balik lagi ke teman-teman semuanya. Gitu. Nah, gue fokus di sini pada kesurupannya
Linda. Orang yang anuin Dede tuh? 12 orang. Tangan Dede dipukul pakai balok gede. Dipukul tangan Vina patah. Bukan diseret pakai motor, dipukul tangan Vina. kepalanya sih Dede kepalanya kenapa diapain Dede kepalanya? Tadinya dibenturin. Ya. Awal mula tuh keterkaitan gue pada saat gue lihat kronologinya bagaimana sampai ini terdapat 8 orang gitu ya, runut-runutannya, dan gue tertarik tuh pada saat kesurupannya itu. Nah, kalau menurut pribadi gue sendiri gitu ya, kalau menurut pandangan gue itu nggak kesurupan seperti ada kemasukan jin korin lah atau almarhumnya si Vina lah, itu enggak. Nah, dari pandangan gue, kalau kita ngelihat filmnya ya, lu ingat nggak ada satu scenes di mana si almarhum Vina itu memberikan secari kertas sama Linda sebelum kejadian. Nah itu ada secari kertas dikasih sama Linda, jangan dibuka sekarang, nanti. Ya mungkin kalau pada saat lu kangen sama gua baru lu buka atau gimana kan, ada di situ. Nah dari situ gue perhatiin pada saat kan nggak lama abis itu kejadiannya. Nah pada saat kejadian gue yakin si Linda itu ada rasa berkecamuk di situ, panik lah, ada rasa mungkin sedih lah ya, kemudian wah macam-macam lah pokoknya di situ pada saat kejadian. Nah beberapa hari kemudian ya kan, dia keinget sama kertas itu Nar. Kertas yang dikasih. Dia ingat sama kertas itu ya, seperti yang dia dilihat di film gitu ya, ada momen dimana dia buka secari kertas itu. Nah, feel yang gue dapat dari si Linda ini ada 2. Dia merasa bersalah, dan yang kedua, dia merasa ada tekanan. Nah, apa hubungannya dengan kesurupan ini? Nah, kalau buat gue, kesurupan ini adalah sebuah ide yang sangat brilian kalau kata gue. Kenapa brilian? Ya kan? Pada saat dia baca surat itu, dia berkecamuk antaranya merasa bersalah dan dia merasa tertekan. Ada intimidasi atau apa gitu ya dari mungkin para pelaku. Karena kan pelakunya belum ketangkap pada saat itu. Iya kan? Dia bingung nih. Merasa bersalah berarti dia harus menceritakan kepada orang lain. Tapi bagaimana menceritakannya? Pasti diintimidasi dong kalau dia cerita. Gitu. Makanya gue bilang ini pinter gitu ya. Entah dia punya ide sendiri atau dia curhat sama orang lain gitu untuk mendapatkan ide kesurupan ini. Nah, kenapa kesurupan itu yang paling aman? Ketika dia menceritakan semuanya, seluruh kejadiannya, si A, si B begini ini segala macam, siapa otaknya, siapa dalangnya, siapa-siapa aja, berapa orang gitu, dia ceritakan secara gamblang di situ semua, ya kan? Ketika si pelaku ini yang masih di luar mengintimidasi dia gampang tinggal ngomong, menjawab. Itu kan gua nggak sadar. Gua kan kesurupan. Yang mana umur-umur segitu, anak-anak segitu masih percaya sama yang seperti itu. Gitu. Jadinya aman itu. Nah, selain aman dari intimidasi, rasa bersalahnya si Linda ini jadi agak berkurang dalam diri dia. Kenapa? Karena dia sudah bisa meluapkan atau menceritakan apa yang terjadi secara lengkap. Iya, karena orang kesurupan tuh kayaknya nggak, kayak kalau kata gue ya, kayaknya nggak sebegitu detailnya. Itu nggak sebegitu detailnya. Karena apa? Karena di sini banyak yang terlibat dan saksinya pun banyak. Beda seperti kejadian beberapa tahun lalu yang kayak kasus Subang gitu ya. Di situ kan benar-benar minim saksi gitu ya. Gitu. Kalau ini kan banyak sebenarnya, cuma nggak berani speak up, gitu, nggak berani cerita, seperti itu. Jadi buat gue salah satu kesurupan itu sebenarnya caranya si Linda untuk bercerita, gitu. Nah, kemudian di film itu ada lagi ya, sebenarnya pembuat film ini, penulis skenario dan tim-tim yang membuat film ini, gue yakin kok dia itu lebih daripada kita nih teman-teman ya, lebih daripada kita semua. Karena apa? Mereka ini langsung observasi ke lapangan, bener nggak? Ke TKP, ketemu dengan para saksi dan yang terlibat pada saat itulah, gitu.
Nah, di film itu ditekankan sebenarnya, di film itu berusaha ada yang mau disampaikan kepada pemirsanya, kepada kita, gitu ya. Itu yang ada scenes di mana Linda sedang tidur, kemudian dia bermimpi didatangi oleh sosok almarhum Vina. Nah, yang gue tangkap di situ, yang agak anehnya di situ, gitu ya. Kalau dia bestie, kalaupun dia teman, ya, sahabat dekat, kok ngimpinya seperti itu yang dibuat oleh sutradara si penulis skenario ini. Kok seperti itu bagaimana dia datang gitu ya, biasanya kan kalau bestie atau gimana kan doain aku ya gitu ya, atau saya mohon maaf kalau selama hidup saya ada dosa atau apa gitu, ataupun bahkan diem aja. Nah, tapi ini si penulis skenario ini membuat cerita itu dibuka itu kan, didatangin si Linda, kemudian dibuka mulutnya Linda. Kalau pesan yang ingin disampaikan, wahai Linda, bukalah suara. Itu yang gue dapat. Gitu. Jadi si pembuat film ini sebenarnya gue rasa udah tahu, gitu ya, spesifik-spesifiknya, mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Terus bagaimana ini bisa terjadi? Apakah ini benar-benar pembunuhan atau hanya sekedar kecelakaan, gitu kan ya? Karena mereka observasi langsung ke TKP pada saat itu. Jadi itulah sisi pandangan lain gitu yang dari gua. Ya, karena menurut gue ini masuk akal seperti ini gitu ya. Dimana dua rasa berkecamuk ini sampai dia stres dong pastinya, merasa bersalah dan merasa terintimidasi. Gitu. Nah, dengan teknik pura-pura kesurupan itulah solusinya. Gitu. Itu yang lebih masuk akal ketimbang wah nih saya merasakan energi ini begini-gini gitu, karena di podcast itu aduh itu malah makin berita atau mungkin asumsi-asumsi malah jadi liar kan. Gitu. Bahkan ya kita tahu lah, ini kan kita sebenarnya mau stop pembulian ya kan, almarhum ini dibully. Nah, kalau nanti sampai salah orang lagi di media sosial banyak kan yang si A katanya si ini ya kan, ternyata netizen ke sana buru-buru dibully, ternyata bukan. Iya kan, ternyata bukan dia. Itu samanya kan kita ngebully. Bukannya kita stop membuli, malah kita membuli orang yang nggak bersalah. Seperti itu. Nah, habis itu gua coba buat Viti nih tergugah gitu. Gua buat Viti menyampaikan pandangan gua. Itu ketika salah satu yang katanya DPO tertangkap. Ya kan? Salah satu DPO tertangkap, kemudian ibu dari yang katanya DPO ini, si Peggy ya kan namanya ya. Ibu yang katanya ibunya Peggy ini bercerita bahwasanya anaknya itu motornya di rumah itu dibawa, yaitu Smash dan Jupiter. Nah, yang bikin anehnya gua, 1 hari setelah penangkapan itu muncullah yang namanya siapa nih Aep ya, saksi gitu katanya dia. Dia bilang motornya Smash. Kata gue, ini malah menggiring nih. Jangan-jangan ini menggiring. Gitu. Kenapa gue bilang menggiring? Kenapa lu muncul setelah DPO ini tertangkap? Kemarin film lagi rame, lu nggak muncul. Terus kemudian keluarga Vina muncul ke permukaan kemarin setelah film ini rame gitu ya. Muncul ke permukaan, lu nggak ada. Kemudian Saka, ya kan? Si Saka Tatal itu muncul, lu juga nggak ada. Tiba-tiba satu DPO ini ketangkep, kok lu tiba-tiba muncul dengan membuat pernyataan, iya motornya Smash warna pink, gitu kan, Smash warna pink. Nah terus gue scroll TikTok lagi, gue temuin ada postingan si Peggy ini yang ketangkep gitu ya, motornya memang ada Smash, itu dia ada posting, memang warna pink di tahun 2015. Di tahun 2016-nya, tepatnya di bulan Juni atau Juli, beberapa bulan sebelum kejadian, itu motornya udah berbeda warnanya. Warnanya itu kuning dan biru. Nah, berarti di bulan Agustus dia ngelihat motor ini berubah pink gitu kan. Nah, ini yang gua agak sanksi jadinya. Selain kemunculan dia kok yang baru saat itu gitu ya. Setelah DPO tertangkap, terus kemudian dari motor Smash ini. Karena menurut hemat gua, kalau namanya anak geng motor gitu ya, apalagi kita tahu Peggy ini katanya anak orang kaya gitu. Masa iya 2016 anak orang kaya motornya Smash? Gitu kan. Akhirnya kan banyak yang tergocek nih, netizen juga katanya anak pejabat, anak apa, ternyata pada saat ditangkap kemarin anak bully bangunan gitu.
Ya nggak menyalahkan juga teman-teman semua gitu ya, ketidakpercayaan bahwasanya ini Peggy yang betulan apa bukan sih kan gitu. Ya kan? Karena mungkin ke-trigger sama kemarin kemunculan si Saka Tatal ini yang mengaku bahwasanya dia bukan pelaku kan gitu. Ada narasi bahwasanya salah tangkap. Nah, makanya ketika Peggy ini yang salah satu DPO ini mungkin kemarin dirilis udah ketangkep gitu ya. Ya mungkin ya wajar juga kalau memang sebagian netizen nggak percaya juga, ada yang nggak percaya seperti itu. Oke, dan lu kan tadi juga di bawah juga sempat ngobrol sama gue. Lu tahu tentang yang viral tuh netizen mengenai kasus Vini ini yang berkedok temennya Eki yang di salah satu akun YouTube. Oh iya, ada gue scroll itu ya. Berupa voice note itu ya. Oke. Untuk itu gua kepercayaannya sekitar masih ya 60-40. Gitu ya, 60-40. Karena pada saat itu dia bilang saya ngelihat di situ, saya mau bantu tapi saya nggak bisa tuh gimana. Semuanya tuh ya itu Vina itu mas, saya mau maju tapi saya nggak berani, apa nanti saya jadi yang ketiganya, saya bilang begitu kan. Itu sih kalau kata gua, kalau gua ada di kejadian, ada di TKP gitu ya, kalau gua lebih memilih ke pemukiman terdekat. Karena gua rasa di depan SMP itu, gua yakin dekat sekolah pasti banyak perumahan kok, pasti banyak orang. Kenapa nggak minta tolong sama orang? Itu yang gua anehnya, kenapa dia malah nonton aja terus di situ gitu. Itu yang pertanyaan gua gitu kan. Atau mungkin kalau emang apa karena memang dia masih bocah gitu ya, makanya dia nggak berani kemana-mana, dia hanya sekedar nonton aja, bisa jadi gitu ya. Karena kan itu kalau pemikiran orang dewasa kan pasti ya udah gua mendingan pergi, gua cari bantuan kan gitu. Nah mungkin ya karena itu masih bocah, itu kan katanya kan kakak angkat atau apa, bukan dianggap kakak lah ya sama si Eki itu gitu. Tapi ya kalau kata gue masih bocah juga gitu kan. Mungkin pikirannya dia udah gue nonton aja deh gitu. Makanya kepercayaan gue itu 60-40 tentang voice note itu. Tentang si sosok ini gitu. Tapi jadi gue nggak bisa pastiin apa yang dia sampaikan itu 100% betul semua. Nah setelah itu lo sempat investigasi lagi nggak Ki tentang kasus almarhum Vina dan Eki ini? Ya intinya ya dari semua ini gitu ya. Contoh, ini Peggy betul atau bukan sih gitu kan? Itu kan yang tahu Linda. Jadi kuncinya ini semua di Linda. Nah Linda ini kemana? Iya kan? Nah jadi untuk kasus ini menurut hemat Ki Badar ya, cepat atau lambat ya kasus ini selesai itu tinggal mau atau tidak, berani atau tidak. Seperti itu. Nah, sosok Linda ini katanya mulai muncul ke media nih, Ki. Apakah itu benar? Lu sempat nyari tahu nggak? Ya, terakhir itu ada kan dari timnya Bang Hotman Paris ya. Ya kan, itu memberikan statement bahwasanya Linda ini sudah bisa dihubungi itu oleh pihak mereka dan aman-aman kok gitu ya. Ya mudah-mudahan kita berdoa sama-sama tak ada intimidasi dan apa nanti yang keluar dari mulutnya Linda itu sesuai dengan fakta yang ada kan itu ya. Jadi ya yang terakhir penyataan sih yang gue dapet itu udah bisa dihubungi seperti itu. Karena gue lihat juga ada di ketika kakaknya almarhum ini diundang gitu ya, selama ini berhubungan nggak dengan Vina gitu kan ya, berhubungan nggak, agak susah katanya kan, sulit. Nah mungkin nanti bisa ditampilin ya potongan gitu ya, potongan bahwasanya pada saat itu kakaknya almarhum Vina bilang agak sulit untuk menemui Linda itu. Iya, katanya sih teman dekat, berarti orang tuanya almarhum Vina ini berarti tahu dong rumahnya. Ya bahkan kan di keterangan itu kan omnya Vina deh ya, omnya Vina atau siapa gitu kan kenal dengan kakaknya Vina gitu ya kan, yang ngabarin atau yang apa gitu. Nah mengenai kesurupan, balik lagi kesurupan tadi itu ya seperti itu gitu. Jadi dia menyampaikan informasi si Linda ini gitu dengan teknik kesurupan itu tadi. Jadi ketika para pelaku ini gitu ya yang masih di luar mengintimidasi dia gampang tinggal ngomong kan gue kesurupan, gue nggak sadar.
Tapi kesurupan Linda ini menemui kejanggalan nih Ki. Iya janggal kalau dibilang itu adalah jin korin yang masuk gitu atau apalah gitu ya. Kalau buat gua sih gua lebih ke arah situ sih. Setelah itu lu masih mencari tahu nggak tentang kasus ini Ki? Memperdalam. Untuk sementara sih sampai di situ ya. Karena gua fokus pada saat itu kenapa sampai kok ini pertama viral kan dari kesurupan itu kan awal mulanya kan. Awal mulanya kan kecelakaan ya, rilisnya itu kan kecelakaan gitu, kecelakaan tunggal gitu ya. Nah habis itu kan pihak keluarga curiga apa segala macam gitu ya, kemudian hasil visum gitu kan. Nah jadi gue fokusnya di situ tadi gitu, di kesurupan itu, karena dari kesurupan itu awal mula itu kan langsung ternyata inilah ini pembunuhan atau apa segala macam, dan dipercaya itu adalah jin atau makhluk atau entitas yang masuk ke itu. Tapi gue ya punya pandangan lain. Nah inilah pandangan gue seperti itu. Lu tahu nggak sih Linda ini kesurupannya berapa menit Ki? Yang gue tahu sepertinya lama Ki. Kurang tahu deh kalau untuk berapa menitnya ya, karena di voice note itu ya mungkin sekitar kurang lebih berapa? 5 menitan ada ya, 5-10 menitan ada. Oh ada, nggak lebih? Enggak lah ya. Dia hanya menceritakan kejadiannya bagaimana gitu. Nggak nyampe setengah jam lah itu kayaknya. Nah, di 40 hari itu kan nyokap Vina datang ya, dan cuma kakaknya doang yang tahu kan pada saat itu. Tapi kalau gue punya asumsi lain lagi gitu, kok si Linda bisa tahu? Ya sebenarnya umum aja ya. Mungkin kalau bocah-bocah di sini sih di kota yang namanya 7 hari, 40 hari, 100 hari, ya mungkin kalau bocah-bocah kota ini mah pada nggak ngerti lah ya. Tapi kalau bocah-bocah di daerah itu pasti tahu gitu. Makanya mungkinan juga yang kedua, memang ini pada saat dia proses pakai teknik kesurupan, si Linda ini nggak sendiri gitu, jadi ada masukan juga. Nah nanti kamu begini di hari masih di 7 harian gitu lah ya. Nah nanti yang keduanya itu pas 40 hari, mungkin random aja gitu. Makanya si keluarganya bingung juga, kok bisa kesurupan nih tahu kalau nyokapnya datang gitu. Karena kalau buat gue ya masih ada kemungkinan itu random juga gitu. Di hari ke-40 dia coba kesurupan lagi gitu. Karena kan biasanya kalau orang meninggal tuh di hari sampai hari ke-7 gitu kan ya. Terus kemudian 40 harian, ada 100 harian kan gitu. Gue sih lebih ke arah situ ya. Nah, yang jadi pertanyaan anehnya gue ini kasus ini gitu ya. Kan ada kasus yang diceritakan ini kan ada ruda paksa. Betul nggak? Nah, gue scroll lagi TikTok gitu ya, ternyata kok nggak ada tuntutan mengenai pasal ruda paksa ini. Gitu, yang ada pasal pembunuhan gitu ya. Kalau ruda paksanya ini kok nggak ada gitu, itu lah yang bikin gue kok semakin menarik ini. Dan dengan ketidakadaannya pasal itu gitu ya, ini yang membuat gue semakin yakin banyak pihak yang menutupi. Ada beberapa pihak yang menutupi. Tapi ketika Saka Tatal ini memberi kesaksian nih Ki, di media-media, di televisi, soalnya dia berasumsi bahwa dia itu nggak terlibat dalam kasus Vina ini. Ya kalau untuk keterlibatan atau tidaknya, gue pribadi masih menilainya 50-50 lah. Kalau gue pribadi, gitu. Makanya wajar ketika DPO ini yang tertangkap juga kan netizen banyak juga yang masih mempertanyakan kan benar atau tidak gitu, ini yang ditangkap seperti ini. Nah makanya keseriusan dan keterbukaan ya informasi itu sangat penting lah gitu. Ya mudah-mudahan diungkap dengan sebenar-benarnya dan diungkap segamblang-gamblangnya. Iya. Dan kabar terbaru yang tadi lu sempat mencari tahu juga bahwa ada satu pelaku yang tertangkap, yang mungkin bisa dibilang otak utamanya. Iya, ini kan blunder lagi nih kemarin, ya kan? Yang dibilang katanya Egy ini anak pejabat lah, ya kan? Anak seorang apalah segala macam, anak orang kaya. Tapi ternyata kan ketika ditangkap hasilnya buruh bangunan, gitu. Terus kira-kira nanti mau siapa lagi? Siapa DPO-nya satu lagi Andi gitu ya? Apa si Andi nih yang anak pejabatnya? Atau si Dani gitu ya? Nah inilah asumsi-asumsi liar gitu kan, asumsi-asumsi liar yang akhirnya berkembang di masyarakat gitu. Nah kalau
Kalau kata gue ya, ini balik lagi kepada teman-teman semua. Kayak tadi gue ngebahas juga di VT gue itu kan mengenai semesnya itu tadi, gitu ya. Memang dia punya semes gitu. Dan kenapa juga si Aep ini muncul ketika DPO ini tertangkap, gitu. Itulah jadi pertanyaan gue. Gitu. Mengenai benar atau tidaknya, ya kita kembalikan lagi pada teman-teman, kepada netizen. Kalau dari pandangan Ki Badar sendiri, jujur masih meragukan yang ini terlibat. Iya, soalnya yang gue mencari tahu di TikTok pun juga katanya sih seperti itu. Ya anak pejabat lah atau apa. Tapi Karena kalau agak sedikit logis gitu ya, anak seorang buruh bangunan bisa ngumpet lama sampai 8 tahun, Nar. Dan itu ngumpetnya juga nggak jauh di Bandung, Nar. Iya benar. Ya kan? Secara logika deh. Dan ibunya juga menjelaskan bahwa Dan bahwasanya si Egy ini, bahwasanya si Egy ini juga kan dekat dengan Linda. Dan harusnya pada saat itu kan akses polisi ke Linda itu kan mudah, gitu ya. Untuk bagaimana si Egy kesehariannya, siapa aja temannya Egy. Kan Linda kan tahu. Gitu. Ada apa? Kok anak seorang buruh bangunan bisa sampai lama? Ini mohon maaf kalau mungkin koruptor gitu ya atau apa ya kan, dia bawa uang banyak luar negeri atau apa, mungkin ya oke lah. Ya kan koruptor kita udah berapa kan yang punya ilmu udah sakti gitu, bisa ilmu menghilang ya kan. Gitu. Tapi kalau ini gua agak sanksi gitu kalau si bocah ini. Itu alasan gua. soalnya ini kan kejadian antara geng motor ya Ki, bener nggak? Iya, apalagi geng motor 2016. Geng motor 2016 anak orang kaya, gue nggak kebayang gitu ya kalau motornya cuma sekedar motor semes. 2016 tuh udah keren-keren loh motor loh. Itu musim-musimnya lagi Matic ya kan, Scoopy Matic ya gitu. Dan di sini yang gue mempertanyakan lagi Ki, apakah ini adalah cinta segitiga? Apakah ini cinta segitiga? Mungkin ini segi berapa ya? Segi 4 mungkin ya. Kan termasuk si Eki gitu ya. Karena kan dia ada yang bilang juga si Linda ini ada suka juga dengan Eki. Ya semua itu ada kemungkinan gitu ya. Makanya ada feel yang gua rasa di Linda itu ada sebuah penyesalan. Ya kan, itu ketika dia baca surat itu. Makanya bagaimana caranya dia memberitahu kepada orang-orang tapi dia tetap aman. Gitu. Kalau lu tanya mengenai ada cinta segitiga atau gimana, kemungkinan pasti ada. Gitu. Pasti ada kemungkinan itu gitu. Jadi ketika baca surat itu ya mungkin gitu ya, ini teman gue ternyata terlalu baik banget gitu. Nah kenapa sih bisa menceritakan sampai sedetail-detailnya? Ini asumsi ekstrim gue lagi ya. Asumsi ekstrim gue lagi. Karena habit biasa geng motor, anak-anak geng motor kita tahu sama-sama. Bahkan ketika mereka kumpul, sebelum kan ada suka tawuran, ada suka apa. Tahu sendiri kan. Mereka sampai live di IG. Tapi kan di tahun 2016 itu nggak ada Ki. Nggak ada apa? Kayak live gitu. Emang ada? 2016 itu udah banyak postingan-postingan bully-bulian. Seperti contoh misalkan anak sekolah tuh ke lapangan terus dibully, kan banyak itu. Ya tapi kalau misalnya untuk live mungkin lebih populer. Bukan live, kalau yang untuk kasus ini nggak live. Oh, oke. Jadi dia ketika kejadian itu divideokan oleh beberapa pelaku gitu ya, divideokan momen itu. Nah ini habit mereka. Biasanya anak-anak itu kan mereka sedang mencari validasi umur-umur segitu. Nah dibuat dibuat video gitu. Dan gue yakin ada videonya. Tapi kita nggak ada yang tahu ya. Kita nggak ada yang tahu. Nah dari situlah penyesalan dan rasa bersalah yang tinggi itu berkecamuk di Linda ketika Linda pertama baca surat itu, ditambah lagi dia ngelihat kemungkinan foto dan video itu. Tapi makanya sampai katanya kan depresi, stres. Yang kabar terbaru ya. Betul. Nah tapi lu sempat buka Facebook nggak tentang mencari tahu apa aja yang dia posting? Enggak. Oh enggak, lu cuma mencari tahunya di TikTok doang ya? Iya. Nah, Ki, apa lagi yang lu cari tahu tentang kasus ini, Ki? Ya, itu aja sih yang sampai gua pengen speak up itu karena yang gua dapet itu
dari beberapa podcast yang apa segala macam itu malah menyesatkan gitu loh. Mending kalau masih masuk akal gitu. Ini udah nggak masuk akal. Contoh ada podcast gitu ya. Podcast itu dia seolah-olah dia anak-anak indigo atau apa itu tadi. Dia bilang katanya ini dirudah paksa, sudah bahkan sampai nyawanya nggak ada masih dirudah paksa gitu ya. Ini kan ngawur gitu. Sedangkan karena apa? Kan bapaknya almarhum ini kan masih di rumah sakit itu masih melihat anaknya ini masih hidup. Gitu. Nah, ini kok bisa-bisanya bikin podcast ya kan, soal rawang masa lalu apa bagaimana gitu. Terus kemudian dia bilang seperti itu yang di luar dari kenyataan. Nah, sebelum mengakhiri asumsi dari lu nih Ki ya, yang lu cari tahu sendiri gitu kan. Ini ini sudut pandang dari Ki Badar nih. Kira-kira kasus ini tuh kapan selesainya? Ya itu tadi, kapan, cepat atau lambat, itu tadi. Berani atau tidak, mau atau tidak. Karena kalau ngelihat dari beberapa barometer yang gue lihat, ini nggak hanya sekedar si para pelaku saja. Karena ada orang-orang yang membantu mereka. Gitu. Oh, kenapa bisa bilang seperti itu? Oh ya jelas. Gitu ya. Memangnya si pelaku ini pergi sendiri gitu, nggak akan mungkin. 3 orang ini pergi sendiri, pasti ada yang membantu. Secara mereka masih bocil. Ya, itu mereka masih bocil-bocil. Oke, Ki Badar, terima kasih nih lu sudah membagikan sudut pandang dari lu nih. Siap. Yang sempat mencari tahu tentang kasus Vina dan almarhum Eki nih. Betul. Oke, di sini kita juga ingin ngebantu lah biar supaya kasus ini cepat kelar. Ya, kita semua netizen gitu ya, pastinya ya akan membantu pihak yang berwajib ya. Mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Semoga apa yang disampaikan oleh orang-orang yang terlibat juga benar-benar murni apa yang mereka ketahui dan rasakan pada saat itu. Oke, mungkin itu aja ya Ki. Siap. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.